kenaikan harga plastik yang mencapai 50% dan dampaknya sudah mulai dirasakan oleh para pedagang di pasar tradisional. Ya, katanya stok bahan bakunya berkurang, jadi dari pusatnya barangnya nggak ada. Harga plastik naik di Indonesia, gejolak global, atau cermin rapuhnya sistem industri. Harga plastik naik, tapi kenapa hampir tidak ada yang membicarakannya? Padahal dampaknya sudah masuk ke warung, UMKM, bahkan ke kantong kita sendiri. Ini bukan sekadar soal kemasan mahal. Ini tentang sesuatu yang lebih besar yang diam-diam sedang terjadi di sistem ekonomi kita. Kenaikan harga plastik di Indonesia mulai terasa diam-diam. Tidak seramai kenaikan BBM atau beras, tapi dampaknya menjalar kemana-mana. Dari pelaku UMKM, percetakan, hingga industri makanan, semuanya mulai merasakan tekanan biaya yang meningkat. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Apakah ini sekadar efek pasar global, atau tanda ada yang lebih dalam sedang bermasalah? Kenaikan harga plastik yang tidak terlihat, tapi terasa. Plastik adalah komoditas sunyi, dipakai di mana-mana tapi jarang disorot. Namun ketika harganya naik, harga kemasan ikut naik, biaya produksi meningkat, margin usaha makin tipis. Yang paling terpukul justru pelaku usaha kecil yang tidak punya daya tawar. Mereka tidak bisa langsung menaikkan harga jual, tapi juga tidak bisa menahan biaya yang terus naik. Akar masalah, ketergantungan pada bahan baku global. Sebagian besar bahan baku plastik berasal dari minyak bumi atau petrokimia dan impor bahan mentah atau resin. Artinya, harga plastik Indonesia sangat bergantung pada dinamika global. Ketika terjadi konflik geopolitik, gangguan distribusi atau fluktuasi harga minyak, maka efeknya langsung terasa di dalam negeri. Ini menunjukkan satu hal, kemandirian industri kita masih rapuh. Hilir kuat, hulu lemah. Indonesia punya banyak industri yang menggunakan plastik, makanan dan minuman, percetakan, logistik, dan retail. Namun di sisi lain, produksi bahan baku masih terbatas, ketergantungan impor masih tinggi. Akibatnya, kita kuat sebagai pengguna, tapi lemah sebagai produsen dasar. Ini ibarat punya banyak dapur, tapi bahan masaknya masih beli dari luar. Efek domino, dari pabrik ke warung kecil. Kenaikan harga plastik bukan hanya masalah industri besar. Efeknya berantai. Pabrik menaikkan harga kemasan, distributor ikut menyesuaikan. UMKM terpaksa memilih, menaikkan harga atau mengurangi kualitas. Di titik ini, konsumen akhir juga terdampak. Inflasi diam-diam terjadi tanpa disadari. Solusi sementara yang sering diambil. Biasanya respons yang muncul mencari supplier lebih murah, mengurangi ketebalan plastik, atau beralih ke alternatif, kertas. Namun ini sifatnya adaptasi jangka pendek, bukan solusi struktural. Masalah utamanya tetap sama, ketergantungan, tidak stabilnya pasokan, lemahnya kontrol harga. Refleksi, industri atau sekadar pasar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah Indonesia benar-benar negara industri atau hanya pasar besar bagi industri global? Karena jika bahan baku impor, harga ditentukan global, pelaku lokal hanya menyesuaikan. Maka posisi kita bukan pemain utama, melainkan pengikut dalam sistem yang tidak kita kendalikan. Kesimpulan, gejala lama yang terus berulang. Kenaikan harga plastik bukan kejadian baru, ini adalah pola yang terus berulang. Harga naik saat krisis global, pelaku usaha tertekan, solusi bersifat sementara. Tanpa perubahan mendasar, siklus ini akan terus terjadi. Yang berubah hanya waktu, bukan masalahnya. Penutup, ketika sistem tidak mandiri, krisis menjadi rutin. Dalam perspektif Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, persoalan seperti kenaikan harga plastik tidak dilihat sebagai sekadar fluktuasi pasar. Ia adalah konsekuensi dari sistem yang tidak berdiri di atas kemandirian. Islam memandang sumber daya alam, termasuk energi dan turunannya, sebagai bagian dari kepemilikan yang harus dikelola untuk kepentingan umat, bukan diserahkan pada mekanisme pasar global yang tidak stabil. Dalam kerangka ini, negara bukan sekadar regulator, tetapi penanggung jawab penuh atas stabilitas kebutuhan dasar industri. Karena ketika bahan baku strategis bergantung pada luar, maka kedaulatan ekonomi menjadi lemah. Dan ketika kedaulatan lemah, maka krisis bukan lagi kemungkinan, tetapi kepastian yang berulang. Maka solusi tidak cukup dengan mencari harga lebih murah atau menyesuaikan produksi, tetapi harus dimulai dari membangun sistem yang mandiri,
kuat di hulu, dan adil dalam pengelolaan. Karena pada akhirnya, yang menentukan stabil atau tidaknya sebuah bangsa bukan seberapa besar pasarnya, tetapi seberapa kuat sistem yang menopangnya. Harga bahan baku plastik yang terus naik bahkan hingga lebih dari 100%. Selain itu, stok yang terbatas juga membuat harga plastik tinggi. Produsen plastik menyebut harga bahan baku akan terus bergerak naik.